Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanantio Firardi Putro, NIM 12, Ahmad Rizky Ardiansyah, NIM 26, Ahmad Hashim Mawarid, saya NIM 83, akan menjelaskan tentang selulosa bakteri dalam pembuatan nata de coco. Topik pembahasan yang akan dijelaskan yaitu ada pengantar, sejarah, ada pengolahan, faktor, aplikasi penggunaan selulosa, efek penggunaan, dan produsen. Yang pertama, pengantar. Apa itu nata? Nata merupakan produk pangan berupa lapisan polisakarida ekstraseluler atau selulosa tipis berbentuk gel atau benang-benang halus berupa serat-serat sebagai hasil fermentasi bakteri pembentuk nata, yaitu bakteri Acetobacter selinum. Di mana nata de coco adalah merupakan nata yang dalam pembuatannya menggunakan media air kelapa. Baik, di sini ada bakteri selulosa. Dalam nata de coco terdapat sekelompok bakteri yang memiliki kemampuan memproduksi selulosa. Dihasilkan oleh beberapa jenis bakteri seperti Acetobacter untuk nata de coco-nya. Selulosa yang dihasilkan dapat digunakan selayaknya selulosa yang dihasilkan dari tanaman. Memiliki diameter sekitar 2-20 nm dan panjang 100-40.000 nm. Bakteri selulosa ini termasuk jenis selulosa tipe 1 yang digunakan untuk nata de coco. Selulosa yang terbentuk bersifat alami, tersusun secara paralel, stabil, dan memiliki dua sibalomorf. Satu sibalomorfnya yaitu satu alfa dominan di algae dan bakteri, dan untuk kedua satu beta merupakan penyusun utama selulosa tumbuhan. Acetobacter. Apa sih Acetobacter itu yang digunakan untuk nata de coco? Yaitu bakteri genus Acetobacter, bakteri yang paling dikenal dan paling banyak dipelajari hingga saat ini. Prinsipnya, bakteri selulosa dapat diproduksi oleh bakteri dari media pertumbuhan yang mengandung glukosa. Bakteri Acetobacter selinum yang dipakai untuk nata de coco merupakan bakteri gram negatif yang mampu menghasilkan senyawa selulosa. Selulosa yang dihasilkan oleh bakteri tersebut memiliki derajat kemurnian yang tinggi dan layak untuk dikembangkan. Di sini terdapat sejarah dari selulosa. Sejarah selulosa pertama kali ditemukan oleh ahli kimia Prancis Anselme Payen pada tahun 1838. Bakteri selulosa ini ditemukan dari karyanya dengan kapas, kentang, dan kertas yang sehingga berhasil mengisolasinya dan menentukan rumus kimianya, yakni C6H10O5. Sejak itu, selulosa digunakan dalam produk serat dan zat komersial seperti seluloid. Oke, dilanjutkan sama saya, Hanantio Ferry Putro, NIM 012. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Jadi yang pertama itu ada penyaringan, dibutuhkan air kelapa. Yang kemudian ada perebusan, dibutuhkan air kelapa. Setelah itu ada penambahan gula pasir, ZA 4 gram, asam cuka glasial, terus hasilnya menjadi larutan campuran. Setelah itu ada pencetakan, dan setelah itu ada percampuran dengan starter. Setelah itu ada fermentasi, terus pemanenan, itu hasil pembibitan, terus perebusan dan terakhir pengemasan. Maka pengolahan itu ada upstream, itu pertama raw material, dan kedua pembuatan substrat. Terus ada lagi downstream, itu ada fermentasi, recovery, dan purifikasi. Untuk unit pengolahannya, raw material adalah persiapan bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan nata de coco. Dan untuk pembuatan substrat diawali dengan pemilihan bahan baku yaitu air kelapa yang kemudian disaring untuk memisahkan air kelapa dari pengotor-pengotornya. Untuk yang ketiga, fermentasi. Fermentasi dilakukan dalam inkubator setelah penambahan starter bakteri Acetobacter selinum
yang merupakan tipe bakteri yang aerob yang dapat tumbuh optimal dengan keadaan sedikit udara dan terhindar dari sinar matahari. Medium yang digunakan juga harus tahan terhadap goncangan dan getaran sehingga fermentasi bisa berjalan secara optimal. Apabila media rentan terhadap goncangan, bisa dipastikan penampungan selulosa yang terbentuk tidak berlangsung secara sempurna. Kemudian terdapat recovery. Recovery adalah limbah sisa cairan fermentasi tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk pembuatan bibit nata. Purifikasi, proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan zat berbahaya dan kontaminan yang mungkin terkandung dalam direndam semalam dengan air lalu dicuci lagi keesokan harinya. Untuk raw material untuk membuat substrat adalah termasuk upstream. Kemudian untuk 3 fermentasi, recovery dan purifikasi termasuk downstream. Ini adalah faktor pemanfaatan bakteri selulosa. Faktor pemanfaatan selulosa bakteri untuk aplikasi industri telah menarik banyak minat penelitian karena selulosa bakteri memiliki struktur yang unik dan mudah terurai. Terus seratnya halus, kemudian kuat tarik yang baik dan derajat kristalinitasnya yang tinggi. Cocok untuk dalam Faktor yang mempengaruhi dalam pengolahan selulosa itu pertama temperatur ruang inkubasi, terus jenis dan konsentrasi medium, jenis dan konsentrasi starter, kebersihan alat, waktu fermentasi, pH fermentasi, dan tempat fermentasi. Selanjutnya yaitu ada aplikasi atau kegunaan selulosa dalam pembuatan nata de coco. Jadi dalam pembuatan nata de coco yang menggunakan bantuan bakteri Acinetobacter pseudomonas, kandungan sukrosa pada medium air kelapa dikonversi oleh bakteri menjadi glukosa dan fruktosa dengan adanya enzim sukrase, yang kemudian aktivitas bakteri tersebut menghasilkan lembaran-lembaran putih berserat yang kenyal yang tersusun oleh bakterial selulosa yang disebut nata. Kemudian ada efek penggunaan dari nata de coco, yaitu ada manfaat mengkonsumsi nata de coco. Yang pertama ada menurunkan kolesterol, kemudian dapat menurunkan glukosa darah pada penderita diabetes, dapat mencegah konstipasi, mengendalikan berat badan atau mencegah obesitas, mencegah kanker kolon, dan dengan mengkonsumsi nata de coco bermanfaat pada mikroflora di usus besar. Dan terakhir ada produsen yang memproduksi nata de coco. Kemungkinan sebagian besar negara mungkin sudah memproduksi nata atau nata de coco. Namun awal mula produksi nata atau selulosa bakterial adalah dari negara Filipina. Indonesia juga merupakan negara yang memproduksi nata de coco. Beberapa pabrik produksi nata de coco di Indonesia yaitu ada CV Agrindo Suprafood, PT Matahari Raya Kimia Tama, PT Kara atau Santan Pertama, dan banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.